Donald Trump kembali membuat kontroversi karena memecat pegawai Badan Cuaca Amerika. Pria 78 tahun ini bahkan terang-terangan mempermalukan Volodymyr Zelensky di hadapan media. Nggak heran Inggris dan Eropa dibuat marah dengan tindakan aneh Trump. Selain itu, Presiden AS ini juga dihujat dan kehilangan kepercayaan dari warganya sendiri. Meski begitu, politisi Partai Republik ini makin nyeleneh dengan memberi bantuan pada Israel. Bagaimanakah kekacauan Amerika setelah mengkhianati Ukraina? Kekacauan Amerika lakukan pemecatan massal. Amerika Serikat semakin kacau balau di bawah kepemimpinan Donald Trump. Presiden ke-47 AS ini lagi-lagi bikin gebrakan aneh yang merugikan negeri Paman Sam. Terbaru, Trump ingin melakukan efisiensi besar-besaran di sektor pemerintahan. Alhasil, sejumlah pejabat federal berpotensi kehilangan pekerjaan di tengah krisis Amerika Serikat. Trump berdalih kebijakan ini dilakukan agar pendanaan pemerintah lebih tepat sasaran. Bahkan dirinya disebut bakal membentuk departemen khusus efisiensi bersama Elon Musk. Saya akan membentuk komisi efisiensi pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal dan membuat rekomendasi untuk reformasi drastis, ujar Trump. Selain itu, politisi berambut emas ini semakin serius dengan memangkas sejumlah dana federal. Bahkan Trump sampai menyetop bantuan USAID sebesar 92%. Kabarnya siasat ini bertujuan untuk menghemat dana Amerika hingga 60 miliar dolar. Padahal negeri Paman Sam masih punya tanggungan untuk membiayai 4.100 proyek bersama negara lain. Sontak hal tersebut mengundang amarah dari Elisha Georgiou selaku Presiden dan CEO Dewan Kesehatan Global. Pemerintah telah menunda pembayaran, mengabaikan mandat hukum, dan menghentikan program-program penting dengan kecepatan yang mencengangkan. Kerusakan yang terjadi pada kesehatan, pembangunan, dan diplomasi global sangat parah, dan dampaknya akan terasa hingga tahun-tahun mendatang. Selain itu, Trump juga mengambil tindakan konyol dengan memecat pegawai Badan Cuaca Amerika. Perilaku semena-mena politikus 78 tahun itu langsung dikecam oleh ilmuwan iklim University of California. Akan ada orang yang meninggal dalam peristiwa cuaca ekstrim dan bencana terkait yang seharusnya bisa diselamatkan, tegas Daniel Swine. Marah besar ke Ukraina. Citra Amerika Serikat semakin buruk setelah pertemuan Donald Trump dengan Volodymyr Zelensky. Pertemuan pemimpin ini disebut terjadi karena ingin mencari penyelesaian konflik Ukraina-Rusia. Zelensky awalnya berharap Trump bisa memberikan bantuan kepada Ukraina. Namun harapan Presiden negeri gandum ini nyatanya hanya menjadi angin belaka. Pasalnya Trump justru menghujat Zelensky secara terang-terangan di hadapan publik. Politikus Partai Republik ini menyebut aksi Presiden Ukraina ini bisa membuat Perang Dunia III meletus. Anda tidak benar-benar dalam posisi yang baik saat ini. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III. Anda harus membuat kesepakatan atau kita akan tersingkir, ungkap Trump. Alhasil aksi Trump ini malah mendapatkan kecaman dari negara-negara Eropa. Mereka menyatakan siap membantu Ukraina dengan seluruh tenaga meski tanpa disokong oleh Amerika Serikat. Jadilah kuat, berani, jangan takut. Kami akan terus bekerja sama dengan Anda demi perdamaian yang adil dan abadi. Tulis pernyataan Ursula von der Leyen dan Antonio Costa selaku Ketua Komisi dan Ketua Dewan Uni Eropa. Di lain sisi, Rusia bahagia dengan retaknya hubungan Trump dan Zelensky. Pasalnya, hal ini memberikan keuntungan besar bagi negeri beruang merah dalam konflik Rusia-Ukraina. Bahkan media asal Rusia yakni RIA Novosti sampai menyindir kalau Zelensky berhasil menjadi pelawak di hadapan dunia. Di Gedung Putih, pertemuan Donald Trump dengan Volodymyr Zelensky hanya bisa disaingi skandalnya oleh pertemuan Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Pertama-tama, Zelensky harus disalahkan atas semuanya. Kedua, semuanya berkembang ke arah yang paling menguntungkan bagi Rusia. Langkah Donald Trump menghujat Volodymyr Zelensky juga membuat negara lain prihatin. Buktinya Presiden negeri gandum tersebut segera dirangkul para pemimpin besar di dunia. Sebut saja Inggris yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Ukraina. Bahkan Keir Starmer menyebut Britania Raya siap menerjunkan pasukan terbaiknya ke Kiev.
Saya yakin bahwa Inggris siap mengerahkan pasukan untuk mendukung kesepakatan tersebut. Bekerja sama dengan sekutu kami agar perdamaian dapat bertahan lama, ucap Perdana Menteri Inggris ini. Ide ini juga mendapat dukungan dari pemimpin Eropa lainnya. Buktinya Gitanas Nauseda mencanangkan pembentukan pasukan perdamaian Eropa. Pasukan perdamaian Eropa akan memberikan jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina, jelas Presiden Lituania ini. Dukungan terhadap Ukraina juga disampaikan oleh Emmanuel Macron. Presiden Prancis ini bahkan menggandeng Inggris untuk memimpin proses perdamaian di Bumi Gandum. Tahap awal kesepakatan damai alternatif Prancis dan Inggris untuk Ukraina akan melibatkan gencatan senjata di udara, di laut, dan infrastruktur energi selama sebulan, ujar Macron. Mereka bahkan terang-terangan mengecam Amerika yang meninggalkan Ukraina. Pasalnya, Eropa mendesak Paman Sam ikut dalam perundingan perdamaian di Ukraina. Dapatkan kemeja koko M231 yang pernah dipakai Habib Ja'far. Cek linknya di bawah ini. Semakin royal ke Israel. Sikap standar ganda Amerika Serikat kepada sekutunya semakin nyata. Buktinya Israel lagi-lagi mendapat perlakuan manja dari Paman Sam. Paman Sam diketahui kembali mengguyur bantuan sebesar 3 miliar dolar Amerika. Dana ini digunakan untuk membeli deretan alutsista demi memperkuat pertahanan negeri susu. Padahal di saat yang bersamaan Donald Trump menolak membantu Ukraina yang sekarat. Meski begitu, Trump berdalih bantuan fantastis itu dikeluarkan karena Israel dalam keadaan genting. Kami melihat adanya keadaan darurat yang menuntut kami memberikan justifikasi penjualan persenjataan kepada pemerintah Israel demi menjamin keamanan mereka, ujar Marco Rubio selaku Menlu Amerika Serikat. Sebelumnya, sang presiden telah menggelontorkan 7 miliar dolar kepada Israel. Dana ini kemudian dipakai Israel bertindak semena-mena kepada warga Palestina. Masih belum puas, Trump bahkan terus mengusir warga Palestina. Buktinya, baru-baru ini Trump kembali menegaskan impiannya menguasai Gaza. Politisi 78 tahun ini bahkan gak malu-malu mengunggah video ilustrasi relokasi Gaza. Mirisnya lagi, Trump justru menganggap Benjamin Netanyahu sebagai pahlawan bagi rakyat Gaza. Sikap munafik yang ditunjukkan pemerintah Amerika Serikat bikin rakyatnya terbakar emosi. Mereka kompak turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Donald Trump. Pasalnya, penduduk Paman Sam menentang keras sikap presiden kepada Ukraina. Para demonstran kecewa dengan Trump yang gak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan mereka vokal mendesak Trump kembali mendukung Kiev melawan serangan Rusia. Setelah pertemuan kemarin dengan Zelensky, maksud saya merasa seperti seluruh Amerika seharusnya ada di sini untuk berdemo, tegas salah satu demonstran Gianni Sasaman. Warga Paman Sam juga masih mengecam aksi Trump di jalur Gaza. Mereka marah besar karena dirinya masih ingin mengambil alih Gaza dan mengusir warga Palestina. Sebut saja Feinemer yang mengecam tindakan aneh Trump. Pendiri MENA American Chamber of Commerce ini bahkan mendesak sang presiden segera menghapus unggahannya. Video yang diunggah Trump sangat kontraproduktif dan berbahaya di tengah perundingan untuk perdamaian. Tuan Trump, segera hapus video itu dan buatlah pernyataan permohonan maaf. Apalagi warga Palestina mengaku nggak akan tergiur dengan rencana keji pria 78 tahun tersebut. Kami tidak akan tergiur dengan beberapa patung dan uang. Tinggalkan kami sendiri dan biarkan kami membangun kembali rumah kami sendiri, tegas Mohammed Abdel Rahman. Gak heran aksi Trump bikin warga Amerika makin kehilangan kepercayaan. Media Reuters mencatat hanya ada 44% rakyat Paman Sam yang yakin dengan Trump. Dapatkan kaos hitam Aerostreet anti gerah kain lembut cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan aksi Donald Trump yang mengkhianati Ukraina, akankah sang presiden semakin membusuk dihujat rakyatnya sendiri?